Ya, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa waktu sangat singkat. Firman Tuhan buat kita diambil dari Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Hari ini kita sudah berada di tahun 2025, tepatnya tanggal 3 Januari 2025. Hampir semua orang berkata, gak terasa ya, waktu begitu cepat. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan dari bulan ke tahun. Semua berjalan seolah-olah hanya sekejap mata. Rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tetapi kini hanya tinggal kenangan dan kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Musa pun menyadari betapa cepatnya hari-hari yang dijalani manusia. Dikatakan engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Satu hal yang tak boleh kita lupakan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dan bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun 2024. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani hari-hari kita. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Karena waktu itu teramat singkat dan berlalunya buru-buru, marilah kita mempergunakan waktu sebaik mungkin. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5, 15, 16. Jangan lagi suka menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan sekarang, dengan alasan masih ada hari esok. Padahal tak seorang pun tahu secara pasti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apakah kita masih memiliki kesempatan atau tidak. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Saudaraku, di dalam Matius ayat 6, Matius pasal 6 ayat 19-20, itu tentang mengumpulkan harta. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar dan merusakkannya. Sebelum semuanya terlambat dan timbul penyesalan, mari perbaharui komitmen kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan meninggalkan cara hidup duniawi. Jadikan kegagalan dan kesalahan di hari-hari kemarin sebagai pelajaran berharga untuk kita menata hari esok. Oleh sebab itu ingatlah apa yang dikatakan Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat beraktivitas dan teruslah berkarya di ladang Tuhan. Semangat menjalani hari-hari di tahun 2025 ini. Pesan saya, di tahun ini kita akan mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Tapi percayalah, apabila kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan meluputkan kita dari setiap pencobaan yang terjadi di hari-hari di akhir zaman ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.